Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN tahun 2023 pelajaran IPS SMP. Soalnya adalah kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi keterpurukan ekonomi. Ciri dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan program Benteng antara tahun 1950 sampai 1953 adalah program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan pada tahun 1957. Tujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi dalam arti non-Tionghoa. Program yang dilakukan dalam menerapkan sistem ekonomi gerakan Benteng ini adalah yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha yang berasal dari pribumi atau bangsa Indonesia. Para pengusaha pribumi kecil atau lemah diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam memajukan pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha pribumi yang lemah diberikan bimbingan dan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan dapat maju dan berkembang secara bertahap. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, pemberian bantuan kepada pengusaha pribumi. Soal selanjutnya adalah jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang dikenal dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Wilayah yang dilewati jalur tersebut adalah yang A. Filipina, B. Taiwan, C. Nusa Tenggara Barat atau D. Sumatera. Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Tonkin atau Indochina bagian utara, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D, Sumatera. Soal selanjutnya adalah masa pemerintahan Orba berlangsung dari tahun 1965 sampai dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat melalui repelita, swasembada beras, dan pemerataan kesejahteraan penduduk. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, Orde Baru dianggap gagal. Aspek berikut yang paling tepat menunjukkan pernyataan di atas adalah yang A. Koalisi antar partai, ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan. Yang B. Kebijakan tidak berpihak pada rakyat, kekuatan modal besar, KKN, inflasi. Yang C. Kabinet gemuk, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi, pemberontakan. Yang D. Dominasi dua partai politik, ketidakstabilan politik, pemberontakan, inflasi. Kegagalan pemerintahan pada masa Orde Baru di berbagai bidang. Yang pertama adalah menjamurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, penguasaan perekonomian oleh investor. Yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, kecurangan dalam pemilihan umum. Yang kelima, pengekangan kebebasan pers. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Kebijakan tidak berpihak pada rakyat, kekuatan modal besar, KKN, inflasi. Kemudian soal selanjutnya, permintaan terhadap barang mengalami penurunan dari 60 unit menjadi 20 unit dikarenakan adanya peningkatan harga dari Rp500 menjadi Rp700. Fungsi permintaan yang tepat adalah di sini bisa kita gunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di sini, Q1-nya adalah 60 unit, Q2-nya adalah 20 unit, P1-nya adalah Rp500, P2-nya adalah Rp700. Jika kita masukkan ke dalam rumusnya, P min P1-nya 500 per P2-nya 700 dikurang P1-nya 500 sama dengan Q dikurang Q1-nya 60 per
Q2-nya 20 dikurang Q1-nya 60. P dikurang 500 per 700 dikurang 500 adalah 200, sama dengan Q min 60 per 20 minus 60 adalah minus 40. Ini bisa kita bagi 40, ini kita bagi 40 dengan hasilnya adalah 5. Yang ini minus 1. Kemudian kita kalikan silang sehingga menjadi minus P ditambah 500 sama dengan 5Q dikurang 5 kali 60, 300. P-nya bisa kita pindahkan ke kanan. P sama dengan 5Q-nya kita pindahkan ke kiri, minus 5Q. 500-nya tetap di kiri. Minus 300-nya pindahkan ke kiri, jadi tambah 300. Sehingga P sama dengan minus 5Q. 500 tambah 300 adalah 800. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Oke, yang selanjutnya adalah jenis tanah yang sangat sesuai untuk tanaman seperti gambar di atas adalah tanah yang mana? Di sini merupakan tanaman jati ya, pohon jati. Nah, sebelumnya kita mau mengenal dulu beragam jenis tanah. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada kesuburan tanah. Letak geografis dan astronomis di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk berbagai macam tanah. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa jenis tanah, karakteristik, serta persebarannya di Indonesia. Yang pertama ada jenis tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya. Tanah ini banyak tersebar di Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Yang kedua ada jenis tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah andosol merupakan jenis tanah vulkanik, artinya berasal dari vulkanisme pada gunung berapi. Ciri-cirinya, tanah andosol identik dengan warna hitam dengan kadar organik dan air yang tinggi. Namun, tingkat kelembapan tanah ini rendah. Tanah ini sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air, dan mineral, sehingga sangat baik untuk tanaman. Tanah ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Persebarannya di Indonesia sendiri terdapat di daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada jenis tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, tetapi biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi, bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah, dan berupa gundukan pasir seperti yang ada di Parangtritis, Yogyakarta. Persebaran tanah entisol ini biasanya terdapat di sekitar gunung berapi seperti di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Yang keempat ada jenis tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah, terutama saat musim kemarau dan memiliki warna hitam. Tingkat keasaman atau pH yang dimiliki netral hingga bersifat basa atau alkalis. Tanah vertisol atau grumusol merupakan tanah yang mengembang apabila dikenai air, mengkerut dan keras apabila kering. Secara kimia, tanah vertisol atau grumusol
tergolong tanah yang kaya akan unsur hara karena mempunyai kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa yang tinggi. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu pada daerah yang terdapat tanah grumusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Persebarannya di Indonesia seperti di Jawa Tengah, yaitu di Demak, Jepara, Pati, Rembang, Jawa Timur, di Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Karena teksturnya yang kering akan bagus jika ditanami vegetasi yang kuat seperti kayu jati. Yang selanjutnya ada jenis tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral, dan sangat subur. Tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam, karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Kandungan organiknya ini membuat tanah humus mengandung banyak unsur hara dan mineral. Ciri-ciri tanah humus adalah berwarna kehitam-hitaman. Tanah ini terdapat di daerah yang banyak hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Yang keenam adalah jenis tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah kapur banyak ditanami oleh pohon yang kuat dan tahan lama, seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Tanah kapur tersebar di daerah yang kering seperti di Gunung Kidul Yogyakarta dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang ketujuh ada jenis tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Ciri-ciri dari tanah latosol adalah warnanya yang merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki lapisan-pelapisan tanah. Persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula, serta pada ketinggian berkisar 300-1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Persebaran tanah latosol di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, serta Papua. Jadi, jenis tanah yang sangat sesuai untuk tanaman jati, seperti pada gambar adalah tanah kapur. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!